Assalamualaikum, sahabat Al-Qurani Mamuna. Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa subscribe channel ini. Kali ini kami akan menceritakan kisah Abdullah bin Mubarak. Diceritakan pada suatu kesempatan saat Syekh Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah haji. Ketika beliau berada di Hijr Ismail dan melakukan beberapa amal ibadah, beliau tertidur dan bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah memberi pesan kepada beliau, "Wahai Abdullah bin Mubarak, ketika kamu kembali dari ibadah hajimu, pergilah ke kota Baghdad, kemudian datanglah ke tempat ini dan temuilah Bahram al-Majusi." Majusi adalah sebutan bagi penyembah api. "Sampaikan salamku padanya dan katakan bahwa Allah ridho padamu." Tak lama kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak terbangun dan berdoa, "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Mimpi ini mungkin datang dari setan. Sejenak beliau berpikir bahwa tidak mungkin Allah dan Rasul-Nya sangat bahagia dan ridho kepada seorang penyembah api. Syekh Abdullah bin Mubarak kemudian mengambil air wudhu dan kembali melakukan tawaf di Ka'bah, tetapi atas kehendak Allah, beliau tertidur dan bermimpi seperti mimpi sebelumnya, dan kejadian itu berlangsung sampai 3 kali berturut-turut. Seusai melaksanakan ibadah haji, Syekh Abdullah bin Mubarak segera pergi ke kota Baghdad untuk menemui Bahram al-Majusi, dan setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Syekh Abdullah bin Mubarak sampai di kota Baghdad, tepat di daerah yang telah disebut Rasulullah dalam mimpi. Beliau bertanya-tanya kepada orang-orang, dan ditunjukkanlah tempat tinggal Bahram al-Majusi kepada beliau. Bahram al-Majusi ternyata adalah seorang kakek tua penyembah api yang cukup terkenal di sana. Ketika bertemu dengan Bahram al-Majusi, Syekh Abdullah bin Mubarak lantas bertanya padanya, "Apakah engkau yang bernama Bahram al-Majusi?" Kakek tua tersebut menjawab, "Benar." Syekh Abdullah bin Mubarak pun mencoba untuk mengobrol dan untuk saling mengenal satu sama lain. Tak lama beliau menanyakan maksud kedatangan beliau menemuinya. "Kebaikan apa yang sudah kamu kerjakan selama ini?" Bahram al-Majusi menjawab, "Aku meminjamkan uang kepada orang-orang dengan bunga pembayaran rentenir. Dan bagiku ini adalah suatu kebaikan." Syekh Abdullah bin Mubarak pun membalas dan bertanya lagi, "Ini adalah suatu pekerjaan haram bagi ajaran Rasulullah. Apakah ada kebaikan lain selain ini?" Bahram al-Majusi menjawab, "Tentu aku memiliki 4 anak perempuan dan memiliki anak laki-laki, kemudian aku menikahkan mereka pernikahan sesama saudara." Syekh Abdullah Mubarak pun membalas dan bertanya lagi, "Ini juga haram. Apakah ada kebaikan lagi selain ini?" Bahram al-Majusi menjawab lagi, "Tentu, aku menjadikan pesta yang besar pada pernikahan anak-anakku." Syekh Abdullah bin Mubarak pun membalas dan bertanya lagi, "Ini juga haram. Apakah ada kebaikan lain selain ini?" Bahram al-Majusi menjawab, "Tentu, aku memiliki seorang anak perempuan yang paling cantik. Karena tidak ada laki-laki yang sepadan dengan kecantikannya. Kemudian aku menikahinya dan menjadikan pesta meriah pada pernikahanku, yang dihadiri lebih dari 1000 orang Majusi." Syekh Abdullah bin Mubarak pun bertanya lagi, "Ini juga haram. Apakah ada kebaikan lain selain ini?" Bahram al-Majusi menjawab, "Pada malam pertama, aku menjamah anakku, datang seorang perempuan muslim dari agamamu. Ia menyalakan lampu di rumahku, lalu keluar dan mematikan lampu itu. Untuk kedua kalinya, ia datang lagi dan menyalakan lampu, lalu keluar dan mematikan lampu. Dan untuk ketiga kalinya, ia pun datang lagi dan menyalakan lampu dan mematikannya. Aku berkata pada diriku, mungkin wanita ini adalah seorang pencuri yang sedang memata-matai. Aku mencari dan mengikutinya dari belakang. Sampai ia kembali ke rumahnya. Aku mengintip dari celah-celah rumahnya. Di sana aku melihat 4 anak mereka berkata, 'Ibu, apakah engkau pulang dengan sesuatu untuk dimakan? Kami sudah tidak kuat menahan lapar.' Perempuan itu meneteskan air mata dan berkata kepada anak-anaknya, 'Wahai anak-anakku, aku malu pada Tuhanku untuk meminta sesuatu kepada selain Dia. Apalagi meminta sesuatu kepada musuhnya, orang Majusi.' Ketika mendengarnya aku segera pulang ke rumah, aku mengambil wadah makanan dan memenuhinya dengan berbagai makanan, kemudian aku pergi menuju rumah perempuan itu seorang diri. Dan memberikan makanan-makanan itu pada mereka. Mereka sangat senang karena itu." Syekh Abdullah bin Mubarak pun berkata, "Ini adalah suatu kebaikan yang amat mulia. Aku akan memberikan berita baik kepadamu. Ketika melaksanakan ibadah haji, aku bermimpi bertemu Rasulullah.
Beliau pun menitipkan salam dan berkata, bahwa Allah sangat ridho kepadamu, entah apa yang terjadi. Tapi sungguh sangat mengejutkan setelah Bahram Al-Majusi mendengar berita dari Syekh Abdullah Al-Mubarak. Bahram Al-Majusi berikrar kepada Allah di tempat itu pula. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lagi-lagi keanehan pun terjadi. Seketika itu setelah Bahram Al-Majusi berikrar dan memeluk agama Islam, ia terjatuh dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sungguh akhir hidup yang mulia bagi kakek yang sudah menghabiskan hidupnya kepada api. Lantas, Syekh Abdullah bin Mubarak pun tidak meninggalkannya sampai beliau memandikan, mengkafani dan menyolatinya. Setelah menceritakan kisah ini Syekh Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai hamba Allah, berbuat dermawanlah kepada makhluk Allah Ta'ala, karena sesungguhnya perbuatan itu bisa mengubah musuh pada derajat kekasih. Bagi Allah kerajaan bumi dan langit. Semoga Allah mengampuni kita, atas hak nama-namanya yang agung." Itulah sekelumit kisah Abdullah bin Mubarak. Tetap ikuti channel kami, dengan menekan tombol subscribe dan menekan loncengnya. Terima kasih.